teman-teman, mengucap syukur pada hari ini kita bisa melaksanakan persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda walaupun secara online, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk mengawali persekutuan doa kita pada hari ini, mari kita pujikan, serukan namanya. Takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan aja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Untuk mengawali persekutuan doa pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk melaksanakan persekutuan doa remaja dan pemuda. Walaupun secara online, tapi kami mengucap syukur Bapak, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Dan sebentar kami akan memulai persekutuan doa kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati para petugas dan juga orang yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Mbak Denu. Dan sebelum memasuki firman pada hari ini, mari kita sama-sama angkat pujian, Jadikan Aku Indah. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah remaja.
Kita akan memulai ibadah remaja pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami sepekan yang kami lalui. Dan saat ini kami boleh bertemu kembali di dalam persekutuan pemuda remaja GKJ Wisma Panunggal Merican. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarlah saat ini Tuhan mempersiapkan kami, Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami untuk terus boleh menjalani kehidupan kami bersama-sama. Dan biarlah menjadi penolong kami untuk kami menghadapi setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama-sama siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, siapa yang pernah mengalami penderitaan? Tentu semua orang pernah mengalami penderitaan. Apakah penderitaan itu kecil atau besar? Tapi setiap orang pasti pernah mengalami. Apakah itu anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan orang tua, semua pasti pernah mengalami. Kalau kita boleh memilih, pasti semua orang ingin hidupnya bahagia sepanjang segala masa. Tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada sengsara. Semuanya mau dihindari, sengsara, penderitaan. Hidupnya pengennya bahagia, tetapi hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan selalu bahagia, pasti ada penderitaan. Nah, saudara perlu tahu bahwa penderitaan itu sebabnya apa atau sebabnya siapa. Penderitaan bisa disebabkan karena diri sendiri, karena orang lain, karena keadaan dunia, bisa juga karena Tuhan yang mengadakan dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting, tidak peduli apa penyebab penderitaan, siapa yang menyebabkan, yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan. Supaya ketika penderitaan, kesengsaraan, masalah itu datang, kita sudah bisa menghadapinya. Kita berani menghadapi penderitaan itu. Kita belajar dari bangsa Israel melalui Mazmur 126. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, semua sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada saat itu mengalami penderitaan karena mereka tidak setia.
Mereka tegar tengkuk, mereka memberontak kepada Tuhan dengan banyak cara. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami pembuangan ke negeri asing. Setelah mereka menderita sekian lama, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Mereka boleh pulang ke negara asal mereka, ke tanah air mereka, tanah perjanjian. Pada saat mereka diizinkan pulang, di ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mereka seperti tidak percaya. Benar enggak ya ini kita boleh pulang ke negara asal kita? Kita boleh membangun kehidupan kita kembali. Jadi mereka seperti bermimpi. Di ayat 2 dan 3, mereka merasakan sukacita yang besar karena Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dengan membebaskan mereka dari pembuangan. Tetapi seperti hidup, ketika suka dan duka datang silih berganti, derita, bahagia juga datang silih berganti. Belum selesai mereka bersukacita, ayat 4 mengatakan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ketika mereka sampai di negeri di mana mereka tinggal, tanah air mereka, tanah perjanjian mereka, mereka melihat bahwa kondisi tanah air mereka hancur berantakan karena pendudukan bangsa asing saat mereka ada di pembuangan. Mereka harus melihat bahwa negara mereka hancur luluh berantakan, dan mereka harus membangun kembali. Karena itu mereka kembali berseru kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sukacita baru dialami, kemudian mereka mengalami lagi duka cita. Saudara-saudara, bagaimana mereka menghadapi penderitaan yang terjadi? Kunci ada di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca kembali ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel menyadari bahwa penderitaan tidak bisa dihadapi hanya dengan diam. Tetapi mereka perlu bergerak, mereka perlu aktif, mereka perlu dinamis. Bangsa Israel menyadari bahwa hidup itu perjuangan. Mereka tidak bisa menunggu. Mereka tetap memperjuangkan dengan mereka menabur benih. Mereka mulai untuk mendapatkan makanan, mereka harus bekerja keras. Mereka menabur benih, meskipun menaburnya dengan mencucurkan air mata, dengan berat hati. Tetapi mereka tetap kerjakan dengan menabur benih. Ada pengharapan besar. Suatu hari ketika menabur benih dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi mereka tidak tinggal diam, mereka melakukan sesuatu sambil berpengharapan bahwa akhir dari menabur dan mencucurkan air mata itu ada sorak-sorai dan menghasilkan tuaian yang besar. Yang kedua, ayat 6, bangsa Israel tetap berjalan maju, meskipun juga dengan menangis. Mereka tidak melihat lagi ke belakang. Penyesalan, segala sesuatu yang ada di belakang tetap tinggal di belakang. Mereka tidak menoleh lagi, tapi mereka maju, jalan terus,
meskipun dengan menangis. Mereka juga punya pengharapan besar bahwa pada akhirnya mereka juga akan bersorak-sorai pulang sambil membawa semua berkas-berkas dari hasil tuaian mereka. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kondisi saat ini karena keadaan dunia semua mengalami pandemi. Sadar atau tidak, nyaman atau tidak, kita tetap mengalami penderitaan. Contoh yang paling gampang, sekolah harus dimulai dari rumah. Ibadah juga dari rumah. Banyak hal terbatas. Ada pengekangan di sana sini yang membuat kita tidak bisa lagi bergerak bebas, bergerak nyaman, menikmati apapun. Semuanya ada aturan, ada batasan. Dan itu mungkin untuk beberapa orang biasa-biasa saja, tetapi untuk beberapa orang yang lain merupakan penderitaan yang besar. Tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa beribadah, bersekolah, dan hal-hal yang lain yang dilakukan semuanya terbatas. Belum lagi penderitaan karena kesalahan yang kita lakukan sendiri. Kalau penderitaan itu memang Tuhan adakan untuk kita jalani, kita bisa menjalaninya dengan satu, menerima. Jadi penderitaan dalam bentuk apapun penyebabnya, baik diri sendiri, orang lain, karena keadaan dunia, ataupun karena Tuhan yang mengizinkan terjadi, yang pertama-tama kita harus menerima. Dengan menerima, kita bisa duduk diam dan mulai berpikir, berefleksi, apa yang mesti kita kerjakan. Kalau kita menerima penderitaan itu dengan marah, dengan bersungut-sungut, maka penderitaan itu akan menjadi lebih berat. Yang kedua, kita belajar untuk bersyukur. Kok bisa menderita bersyukur? Roma 8 ayat 28 menolong kita untuk kita sadar bahwa penderitaan yang kita alami perlu disikapi dengan bersyukur. Kenapa? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami penderitaan, mari kita tetap bisa bersyukur. Karena kita menyadari Allah turut bekerja di dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau itu atas izin Tuhan, kita belajar untuk menyadari bagian yang mau Tuhan cabut dari kita. Mungkin kita harus mengalami penderitaan itu karena Tuhan mau mencabut hal-hal yang buruk dari kita untuk menggantikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena itu kita perlu bersyukur. Sadari apa yang Tuhan mau dan patuh, taat untuk lakukan seperti yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita tetap mencontoh bangsa Israel. Mari tetap menabur, mari tetap berjalan maju, artinya tidak tinggal diam, pasrah dengan penderitaan yang kita alami, tetapi kita terus mengupayakan supaya kita tetap bisa mengisi itu karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dan pada akhirnya kita bisa menikmati, oh ternyata di balik penderitaan ini ada maksud Tuhan untuk memperbaiki
kehidupanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ada lagu yang seperti pelangi di balik hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Hujan sepertinya tidak berpengharapan, tetapi di balik hujan ada pelangi. Di balik hujan ada sesuatu yang indah. Di balik penderitaan ada kesukacitaan. Ada sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas pulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu ciptaan pendeta Riani J. Suharja, judulnya Menari dalam Hujan. Syairnya demikian: indahnya hidup ini, cinta dan harap silih berganti. Saat tawa dan canda melanda, ku ingat kau sumber berkatnya. Penulis menyadari bahwa ketika hidup ini ada banyak tawa dan canda, ada banyak sukacita yang dialami, Tuhan tetap berkat. Tuhan tetap sumber berkatnya. Bait yang kedua, kadang hidup penuh tanda tanya, tak kudapat satupun jawabnya. Saat harap tak berakhir sempurna, indahnya kurasa karena kau tetap ada. Saat hidup penuh tanda tanya, harapan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berakhirnya tidak sempurna, tidak ada satu jawab dari semua pertanyaan yang muncul, sepertinya penderitaan tetap berjalan terus. Penulis mengingatkan bahwa tetap indah kurasa karena Tuhan tetap ada. Artinya tetap berjalan bersama kita, Tuhan turut bekerja di dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku. Bapa, kau ada dalam tangisku, kau ada dalam sepi sunyiku. Artinya di dalam setiap hal Tuhan ada. Dalam tanda tanya, dalam tangis, dalam perjuangan, dalam sunyi dan sepi, Tuhan tetap ada. Dan satu kesadaran penuh dinyatakan bahwa, dan karena kau selalu ada, ku kan menari dalam hujan. Saudara-saudara, hidup ada tawa, ada suka, tetapi ada juga duka dan derita. Tetapi dalam kondisi apapun, Pendeta Riani menolong kita untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada. Karena itu apapun yang kita alami, kita akan menikmati berkat Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Allah selalu ada, menyertai kehidupan kita, dan kita berjalan bersama Tuhan, tidak belok ke kiri, ke kanan, mencari jalan sendiri, tetapi belajar menerima, bersyukur kepada Tuhan, menghadapi itu bersama-sama dengan Allah, tetap melakukan kebaikan dengan menabur benih dan berjalan maju, maka kita dapat menari di dalam hujan. Meskipun penderitaan ada, tapi kita bisa menghadapinya dengan senyum, kita menghadapinya dengan menari, artinya kita ada di atas penderitaan. Kita mengatasi itu dan menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga orang bisa melihat bahwa meskipun kita mengalami penderitaan, kita bisa menjadi saksi Tuhan bahwa kita bisa mengatasi itu bersama-sama dengan Allah. Jadi, kalau tema hari ini sengsara membawa nikmat, artinya di balik kesengsaraan ada nikmat yang Tuhan sediakan. Karena itu, belajarlah menerima, belajarlah bersyukur,
dan bersabar untuk menghadapi semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ketika kami diingatkan bahwa dalam hidup itu silih berganti, ada tawa, ada canda, tetapi juga ada derita dan sengsara. Tapi biarlah kami belajar untuk menikmati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Belajar menerima dengan syukur, belajar menjalaninya dengan tetap optimis, menabur benih kebaikan, berjalan maju lurus ke depan bersama-sama dengan Allah. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap hal kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan saudara-saudara, remaja, pemuda di dalam tangan kuasa Tuhan. Pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan akan tolong. Biarlah mereka tetap berpegang pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan mereka satu persatu, sekolah mereka, dan banyak hal yang harus mereka hadapi, Tuhan juga tolong. Supaya ada jalan keluar yang terbaik, dan pada akhirnya hidup mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, supaya banyak orang melihat dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan selama pemberitaan firman. Dan biarlah Tuhan terus menolong hidup kami hari demi hari menghadapi kondisi pandemi saat ini. Ataupun hari-hari ke depan yang kami tidak tahu seperti apa. Tapi kami yakin bahwa ada pelangi yang menanti kami karena Tuhan memberkati kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup persekutuan doa kita pada hari ini, mari kita tutup dengan pujian Allah itu baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.